Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini akan menyajikan cerita tentang suku bangsa Khazar, yaitu suku bangsa semi-nomaden yang membentuk khaganat atau imperium di wilayah Pontic Caspian Steppe atau dataran padang rumput Pontic Caspian. Wilayah khaganat Khazar meliputi Rusia Tenggara, Ukraina, Crimea, dan Kazakhstan. Dari pegunungan Ural di utara hingga pegunungan Kaukasus di selatan, dari Laut Aral hingga sungai Dnieper di barat. Bangsa Khazar adalah bangsa barbar, suka merampok, membunuh, dan memperkosa. Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog yang sebenarnya adalah bangsa Khazar yang telah beralih keyakinan menjadi Judaisme. Negara Israel modern saat ini didirikan oleh Yahudi Ashkenazim, yaitu Yahudi keturunan Khazaria atau Yahudi keturunan Turki yang telah beralih keyakinan menjadi Yahudi dengan mengubah agama mereka dari Tengrisme dan Shamanisme menjadi Judaisme. Ketika khaganat Khazar diruntuhkan oleh Kievan Rus, bangsa Khazar yang telah memeluk Yudaisme bermigrasi ke Eropa membentuk komunitas Yahudi Ashkenazim. 5 ayat dari surah Ar-Rum mengisahkan peperangan antara Bizantin melawan Persia. Bizantin atau Romawi Timur berkoalisi dengan bangsa Khazar melawan Persia. Persia dikalahkan di wilayah Kaukasus Selatan, tepatnya di Armenia. Turkic nomads of the steppes. Okay, cool, you've got my attention. Turkic nomads that converted to Judaism? What you talking about, Willis? Khazar adalah bangsa Turki semi-nomaden yang membentuk konfederasi dari beberapa khan. Pada abad ke-6 mendirikan kerajaan komersial besar dengan wilayah meliputi Rusia bagian tenggara, Belarusia, Ukraina Selatan, Crimea, dan Kazakhstan. Dalam bahasa Azerbaijan atau Tatar Crimea, Laut Kaspia disebut juga sebagai Laut Khazar. Imperium Khazar adalah kerajaan kaya yang menguasai perdagangan antara Asia Barat Daya dan Eropa Timur. Khazar juga menguasai jalur perdagangan di jalur sutra. Khazar Khaganate adalah kerajaan yang didirikan dari sekumpulan suku-suku pengembara yang mengikuti kepemimpinan inti Turki yaitu klan Ashina. Kebanyakan suku-suku yang menyusun Khaganat Khazar adalah Oguris, Saragur, Onogur, dan Bulgar yang tergabung dalam Konfederasi Tile. Suku-suku ini mengalir ke barat ke steppe Pontic Caspian karena mendapat tekanan dari suku Sabir dari Khaganat Afar. Khaganat Afar merupakan sisa-sisa dari pendukung Khaganat Roran yang diruntuhkan oleh klan Ashina. Elit penguasa Khaganat Khazar adalah dari klan Ashina yang mendirikan Gokturk.
Para elit penguasa Khaganat Khazar digambarkan berkulit pucat atau pale, bermata biru dan berambut kemerahan. Bangsa Khazar berasal dari Asia Tengah bagian utara, di sekitar pegunungan Ural. Tidak ada catatan sejak kapan bangsa Khazar menetap di dataran padang rumput Pontic Caspia, yaitu dataran padang rumput antara Ukraina modern dan Laut Kaspia, wilayah yang pernah dikuasai Imperium Han. Orang-orang Khazar telah menaklukkan semua suku-suku yang menetap di utara pegunungan Kaukasus, seperti Sabir, Saragur, Onogur, Samandar, Balanjar, dan suku-suku lainnya. Tetapi tidak berarti Khazar adalah penguasa di wilayah tersebut. Orang-orang Khazar telah melakukan penjarahan terhadap penduduk menetap di sekitar stepa Pontic Caspian, juga di Kaukasus Selatan. Sejarah Khaganat Khazar bermula ketika Gokturk, imperium besar yang legendaris, mengalami keruntuhan akibat tekanan dari dinasti Sui dan penaklukan Gokturk Barat oleh dinasti Tang. Situasi ini menimbulkan kekosongan kekuasaan. Dua suku besar Turki saling bersaing untuk berebut kekuasaan, suku Bulgar dan suku Khazar. Akibat tekanan dari suku Khazar yang ganas, suku Bulgar terbagi menjadi dua. Sebagian menyingkir ke semenanjung Balkan, kemudian mendirikan Khaganat Bulgar atau Bulgaria. Sebagian beralih ke utara mengikuti sungai Volga dan mendirikan Khaganat Volga Bulgar. Istemiyabgu sebagai peletak dasar bagi pendirian Khazar Khaganat. Pertengahan abad ke-6, Istemiyabgu dan kavaleri Gokturk yang ganas dan mematikan berhasil melakukan ekspansi ke barat untuk mengejar sisa-sisa pendukung Khaganat Rouran, yaitu Avar. Penaklukan wilayah barat oleh Gokturk telah membawa Khazar berada di bawah kekuasaan klan Asina tanpa banyak perlawanan. Orang-orang Khazar pandai berdiplomasi dan juga sebagai prajurit pemberani dan tangguh. Kekuatan orang-orang Khazar ini kemudian digunakan oleh Gokturk Barat untuk membuat aliansi dengan Bizantin melawan Persia pada tahun 627 Masehi. Kelompok suku-suku Turki ini yang disebut sebagai Khosar oleh seorang penulis Bizantin. Orang-orang Khazar yang telah berada di stepa Pontic Caspian pada saat kedatangan pasukan Gokturk diangkat menjadi bagian dari prajurit dan pasukan elit Gokturk Barat. Setelah keruntuhan Gokturk, orang-orang Khazar kemudian mendirikan Khaganat Khazar. Tahun 630 adalah tahun awal penaklukan Islam yang telah mengambil alih Suriah, Palestina, Mesir, dan Sasania Persia. Kemajuan pesat tentara Islam akhirnya tepat berada di depan gerbang pegunungan Kaukasus pada 640 Masehi. Pegunungan Kaukasus menjadi penghalang tentara Islam melaju ke utara. Tetapi ada dua celah yang dapat dilalui, yaitu Derben Gaziti dan Darial George. Which eventually stood before the mighty Caucasus Mountains chain by 640. Tentara Islam berhasil melewati celah sempit menuju Derben. Perlahan tentara Islam berhasil mendorong Khazar ke utara dan mencapai ibu kota Khazar di Balanjar. Selain itu, pasukan Islam juga telah mengalahkan Romawi di Armenia yang terdiri dari pasukan Khazar dan sekutu orang-orang setempat. When raiders serving the latter reached Derbent. Derbent, kota kuno yang terletak di Republik Dagestan, terdapat Narinkala, benteng kuno yang dibangun oleh kerajaan Sasania Persia. Narinkala terletak di atas bukit yang masih terhubung dengan pegunungan Kaukasus. Narinkala dibangun untuk melindungi kekaisaran Persia dari serangan suku-suku nomaden yang datang dari utara. Saat ini Narinkala masih tetap berdiri dan dilindungi oleh UNESCO. Derbent, kota kuno yang terletak di sekitar pegunungan Kaukasus dengan ngarai yang sangat dalam dan tebing-tebing cadas yang sangat menyulitkan pergerakan pasukan Islam. Ditambah lagi dengan iklim
Kaukasus Utara yang semakin menyulitkan pasukan Islam. Pasukan Islam sebagian besar berasal dari tanah Arab yang panas dan gersang, tidak pernah menemukan hutan dan gunung. Untuk mencapai Derbent, pasukan Islam mesti melalui sebuah celah sempit di antara tebing cadas yang sangat curam. Dengan tekad meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, pasukan Islam tetap bergerak menyerang bangsa Khazar di teritori mereka. Pasukan Islam sempat mendorong bangsa Khazar ke jantung pertahanan mereka di ibu kota Balanjar, tetapi hanya sempat bertahan beberapa saat. Tidak berselang lama, kemudian bangsa Khazar melakukan pembalasan dan mendorong pasukan Islam keluar dari Derbent. Panglima Abdurrahman bin Rabi'ah menjadi korban syahid dalam pertempuran ini. Selama periode perang sipil di dunia Islam, perlahan kontrol terhadap wilayah utara kekhalifahan semakin melemah. Situasi ini dimanfaatkan oleh Armenia, Georgia, dan Albania, yaitu wilayah Azerbaijan modern saat ini, untuk melepaskan diri dari kekhalifahan dan menyatakan merdeka. Keadaan ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Khazar untuk menyerang dan melakukan penjarahan di wilayah Kaukasus Selatan. Bangsa Khazar menyerbu wilayah Kaukasus Selatan, menghancurkan negara Armenia, Georgia, dan Albania. Bangsa Khazar menjarah, membunuh, dan memperkosa penduduk di tiga negeri ini. Banyak dari penduduk tiga negeri ini yang ditawan, kemudian dijual sebagai budak. Periode perang sipil antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma adalah berkah yang diturunkan Allah Azza wa Jalla pada umat Islam. Selama periode ini pasukan Islam seluruhnya ditarik mundur. Ketika pasukan Islam sudah meninggalkan wilayah Kaukasus, bangsa Khazar datang dengan pasukan tempurnya yang lengkap ke Kaukasus Selatan, melakukan pembunuhan, perampokan, dan penjarahan. Sebuah berkah adalah karena pasukan Islam atau kekhalifahan tidak melakukan pembantaian, tidak menjarah, dan memperkosa. Bangsa Khazar yang melakukan semua tindakan barbar ini. Islam datang sebagai pembebas, bukan sebagai penindas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang syahid di Kufah, Irak, menandai akhir periode perang sipil. Kekhalifahan kemudian berpindah kepada Muawiyah. Ibu kota kekhalifahan dipindahkan ke Damaskus. Perlahan umat Islam mulai bangkit, pasukan Islam mulai mengkonsolidasikan diri dan kemudian bergerak ke utara untuk merebut kembali wilayah yang telah dirampas bangsa Khazar. Khazar atau Khazaria telah menguasai Pontik Caspian Steppe selama 3 abad dan menjadi pengendali perdagangan. Khazaria memungut cukai yang besar dari setiap pedagang yang melewati wilayah Khazaria. Barang-barang dari timur seperti sutra Cina berdatangan ke Khazaria dan selanjutnya diteruskan oleh para pedagang Khazaria ke Bizantin. Sementara dari Khazaria barang-barang seperti senjata, madu murni, bulu, dan lilin yang berkualitas sangat diminati. Pedagang dari Cina, Persia, dan Arab berdatangan ke Khazaria. Orang-orang Khazaria banyak yang menguasai bahasa Arab, Persia, Yunani, dan Perancis. Khazaria menjadi negeri yang kaya. Kekhalifahan Islam yang telah berpindah ke tangan Bani Umayyah perlahan memulai gerakan ke utara dan mengambil kembali wilayah yang telah dirampas pasukan Khazaria. Seorang panglima pasukan Khazaria bernama Barjik melakukan pembalasan. Pasukan Islam sempat dikalahkan di Kaukasus Selatan. Panglima Islam Al-Jarrah bin Abdul Hakim pada tahun 724 terbunuh dan kepalanya dipenggal lalu dijadikan hiasan oleh Barjik di istananya. Panglima Marwan bin Muhammad pada tahun 737 kemudian melakukan serangan balik ke jantung Khazaria di Kaukasus Utara. Khagan Khazar di Kaukasus Utara menyerah dan bersedia menerima Islam. Setelah menderita kekalahan dan korban yang besar di teritori sendiri, bangsa Khazar tidak lagi mencoba mengganggu kekhalifahan Islam.
Kekalahan bangsa Khazar juga menandai akhir dari perang yang panjang selama 15 tahun dengan pasukan Islam, sekaligus menandai berakhirnya kekhalifahan Umayyah dan dimulainya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada periode peralihan kekhalifahan Islam ini juga terjadi peristiwa yang nantinya mewarnai sejarah dunia, yaitu bangsa Khazar beralih keyakinan mengikuti Judaism. Kekaisaran Khazar diapit oleh dua kekuatan besar, yaitu Kristen Ortodoks Timur yang berkedudukan di Konstantinopel dan Islam yang berkedudukan di Baghdad, yaitu dinasti Abbasiyah, yang mana kedua kekuatan ini memiliki misi masing-masing menyebarkan Kristen Ortodoks Timur dan Islam. Sebelum menerima Judaisme, Khaganat Khazar telah meminta seorang pendeta dari Konstantinopel dan seorang kadi atau ahli hukum Islam atau fikih dari Baghdad untuk datang ke ibu kota Khaganat Khazar di Atil agar mempresentasikan agama atau keyakinan masing-masing. Pendeta dan kadi bergantian menjelaskan Kristen dan Islam kepada Khagan Bulan, Kaisar Khazaria pada saat itu. Khagan Bulan tidak tertarik dengan salah satu dari kedua agama ini. Khagan Bulan lebih tertarik dengan Judaisme dan menerima Judaisme sebagai agama resmi negara. Bangsa Khazar tidak menerima Katolik atau Ortodoks Timur karena akan menjadi bawahan Paus di Roma atau Patriark di Konstantinopel. Jika menerima Islam, bangsa Khazar tidak bisa mendapat gelar khalifah, hanya bergelar sultan yang berarti di bawah atau subordinat dari kekhalifahan. Bertahan dengan keyakinan nenek moyang, yaitu Tengrisme atau Shamanisme, berarti menjadi musuh bagi Kristen Ortodoks Timur dan Islam. Agar bisa aman dan diterima oleh Kristen Ortodoks Timur dan juga Islam, Khazar mesti menjadi Yahudi. Hal inilah yang menjadi alasan utama bangsa Khazar menjadi Yahudi, yaitu bangsa Turki yang beragama Yahudi atau Turkic Jews. Agar bisa aman dan diterima oleh Kristen Ortodoks Timur, Katolik, dan Islam, bangsa Khazar harus mengubah keyakinan mereka. Pilihan yang paling logis adalah dengan menjadi Yahudi. Dengan menjadi Yahudi, bangsa Khazar akan memiliki kedudukan yang tinggi di atas penganut Kristen, Ortodoks Timur, dan Katolik. Dengan menjadi Yahudi, bangsa Khazar akan dihormati oleh umat Islam sebagai ahli kitab. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Khagan Bulan memilih Judaisme sebagai agama resmi Khaganat Khazaria. Permulaan abad ke-10, suku Pechenek dan Magyar yang tiba dari timur mengacak-acak wilayah Khazaria. Sementara dari utara, Varangian Kievan Rus mulai memberikan tekanan. Meskipun menguasai Laut Aral di timur hingga Sungai Dnieper di barat, Sungai Volga di utara hingga Kaukasus di selatan, Khazaria tampak mulai melemah. Awal abad ke-10, Khazaria terlibat dalam perselisihan yang panjang dengan Kievan Rus. Pukulan terakhir datang pada tahun 960. Ketika Pangeran Kievan Rus, Sviatoslav dari Kiev, berlayar menyusuri sungai Volga menuju ibu kota Atil dan meratakan istana Khagan Khazaria. Riwayat Khazaria sebagai Khaganate atau imperium berakhir. Pertanyaan yang muncul kemudian, kemana bangsa Khazaria atau Khazarian setelah Khazaria runtuh? Ada banyak yang berpendapat bangsa Khazaria yang memeluk Judaisme bermigrasi ke Eropa. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe.